wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Banuris Pak Hakim, STMT, dengan NIK 19042120190311. NIDN 0021048803. Kemudian NUPTK saya dengan nomor 5753766667130352. Saya adalah dosen di jurusan Desain, Program Studi Arsitektur Bangunan Gedung, Politeknik Negeri Samarinda. Pertama-tama saya ingin menyampaikan motivasi saya menjadi dosen. Sebelum menjadi dosen, saya adalah seorang praktisi arsitektur dengan memiliki sertifikasi arsitektur dengan pengalaman 10 tahun di lapangan. Apa yang menjadi motivasi utama saya menjadi dosen adalah menggabungkan teori dan praktik menjadi satu keandalan di dalam pengembangan arsitektur. Keahlian saya adalah di pengembangan gambar arsitektur, terutama berbasis Building Information Modeling. Pengalaman ini cukup berharga dalam di lingkungan pengembangan arsitektur, khususnya dalam pembangunan Indonesia pada saat ini. Teknologi BIM saat ini telah digunakan baik nasional maupun internasional. Pengalaman ini tentunya tidak ingin saya pendam untuk diri saya sendiri. Ini merupakan hal yang sangat mulia untuk saya berikan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa menjadi tenaga yang terampil, tenaga yang memiliki kompetensi, yang memiliki keunggulan di bidang arsitektur, baik itu di lapangan maupun di dunia perencanaan. Mata kuliah yang saya ampu di Prodi Arsitektur Bangunan Gedung adalah mata kuliah Komputer Arsitektur 3. Komputer Arsitektur 3 di Politeknik Negeri Samarinda, khususnya di Arsitektur Bangunan Gedung, adalah mempelajari tentang software Autodesk Revit Building, yang di dalamnya tentunya tidak hanya menggambar secara arsitektur, tapi juga bisa untuk melakukan simulasi-simulasi bangunan, bisa pencahayaan, bisa simulasi struktur, bahkan untuk sampai ke perhitungan rencana anggaran biaya. Sehingga dalam satu software ini, satu bangunan bisa disimulasikan mulai dari perencanaan awal, penerapan perencanaan, sampai ke metode perancangan, hingga ke manajemen konstruksinya, seperti itu. Sehingga software ini sangat penting, bisa menjadi alternatif mahasiswa untuk membuat satu proyek, khususnya di arsitektur bangunan gedung. Arsitektur bangunan gedung sendiri di Politeknik Negeri Samarinda dengan kompetensi lulusan sebagai diploma 4. Targetnya adalah memang bisa mempunyai skill yang cukup mumpuni, yang bisa diterapkan di lapangan. Nah, terkait mata kuliah yang saya ampu, Komputer Arsitektur 3 ini bertujuan dan fokus kepada pengembangan permodelan bangunan menggunakan Building Information Modeling, yaitu di sini adalah Autodesk Revit. Dengan target utama adalah kita bisa mengembangkan pradesain, bisa mengembangkan struktur, juga proses pengembangan rendering dan rencana anggaran biaya. Tujuan dari capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa memiliki pengetahuan tentang software Autodesk Revit, kemudian mampu mengoperasikan Autodesk Revit, terutama dalam proses gambar perancangan, kemudian proses pradesain,
Kemudian proses nanti menghitung RAB-nya, termasuk di dalamnya sekarang Autodesk Revit itu bisa untuk membuat simulasi-simulasi yang penting. Simulasi pencahayaan, simulasi struktur, bahkan hingga di simulasi beban struktur itu. Hingga di perencanaan utilitas. Nah, ini juga menjadi penting. Perencanaan di utilitas, baik itu air bersih, air conditioner, kemudian air conditioning, kemudian bisa di proteksi kebakaran, ya, hingga di perencanaan pencahayaan titik lampu terutama seperti itu. Jadi dia lengkap ya, untuk di Autodesk Revit. Nah, di mata kuliah ini proses metode penilaian dan pembuatan adalah itu UTS di mid semester itu alokasinya adalah 20%. Kemudian untuk ujian final exam atau ujian akhir semester itu di 35%, untuk tugas-tugas di 35% dan aktivitas di 10%. Nah, alokasi ini sudah disesuaikan dengan tujuan dan target capaian pembelajaran. Di final exam itu bobotnya cukup besar di 35% dan tugas pun di 35%, karena targetnya adalah kita membuat satu simulasi desain building dari awal hingga ke simulasi seperti itu, sehingga mahasiswa targetnya di mata kuliah ini bisa membuat satu bangunan lengkap dengan satu software saja seperti itu. Nah, hasil dari mata kuliah ini tidak hanya dalam konteks output dari skill kemampuan mahasiswa, tapi juga berpengaruh kepada penelitian dan pengabdian yang saya lakukan sebagai seorang dosen. Di penelitian, saya beberapa kali melakukan penelitian terkait dengan membuat satu rumah sehat dengan simulasi di Autodesk Revit, kemudian membuat simulasi masjid, khususnya masjid terbuka di Samarinda itu, nah menggunakan simulasi yang menggunakan Autodesk Revit. Yang terakhir itu ada satu bagian penting yang saya lakukan adalah simulasi untuk rumah khusus lansia, yang itu menjadi output, menjadi buku ajar yang sudah saya buat yang bisa digunakan untuk acuan dalam mata kuliah ini seperti itu. Nah, alat bantu yang saya gunakan di mata kuliah ini jelas yang pertama adalah dari RPS yang sudah dibuat, kemudian modul yang sudah dibuat, dan juga mata kuliah ini terhubung dengan mata kuliah penting di prodi arsitektur bangunan gedung, khususnya di mata kuliah perancangan ya. Jadi dia terkait dengan studio perancangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sehingga mata kuliah ini sangat penting sebagai alternatif software yang bisa digunakan oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa punya pilihan untuk mendesain sebuah bangunan. Dalam kasusnya Revit adalah satu software untuk semua produk arsitektur. Itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita lihat bagaimana saya mengajar di prodi arsitektur bangunan gedung di mata kuliah Komputer Arsitektur 3 Autodesk Revit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Komputer Arsitektur 3. Kita membahas tentang Autodesk Revit ya, teman-teman ya. Sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum kita memulai kegiatan. Semoga kita diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalani perkuliahan hari ini. Mungkin bisa dibantu ketua kelas. Siapa ketua kelas? Oh ya, sip. Irgi, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih ketua kelas. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat ya? Gimana pengalaman menggunakan Revit-nya di minggu lalu?
Seru ya? Sejauh ini bagus. Bagus ya? Iya. Ya, jadi dia memang kolaborasi antara gambar yang dua dimensi yang bisa digunakan untuk sampai selesai sampai RAB gitu ya, bahkan sampai ke simulasi. Tapi sebelum kita mulai teman-teman, kita absen dulu ya. Jadi nanti disiapkan handphonenya karena kita absen sekarang menggunakan sistem online ya. Jadi bisa disiapkan HP-nya. Ini saya buka si akadnya. Silahkan ya. Bisa di-shoot di layar ya. Kita cek siapa yang sudah hadir, siapa yang belum hadir. Tapi kayaknya sepertinya hadir semua ya. Ayo, sip. 5 menit. Dah? Ya langsung di HP aja. Oke, cukup ya? Oke, baik, terima kasih semuanya ya. Oke, baik ya teman-teman, kita mulai ya untuk diskusi kita terkait lanjutan mata kuliah Komputer Arsitektur 3 berkaitan dengan penggunaan software Autodesk Revit ya. Nah, Revit yang kita gunakan ini adalah Revit 2025, cuma basic dasarnya kalian bisa gunakan yang Revit 2017 bisa ya, 2017, 2019. Nanti pakai yang educational ya. Nah, sehingga kita bisa gunakan fiturnya secara lengkap. Saya mau flashback nih ya, diskusi terkait minggu lalu ya. Ada yang masih ingat nggak sebenarnya di mana sih letaknya Autodesk Revit ini di dalam konteks perencanaan? Ada yang bisa memberikan respon nggak? Siapa? Silahkan, boleh. Nggak apa-apa, ya kita diskusi di sini ya. Jadi Revit ini kan memang satu software yang cukup baru ya, cukup baru, terutama di kita ya. Jadi dia tuh salah satu software building information modeling. Nah, yang namanya information modeling ini, segala informasi itu ada, mulai dari material, struktur, sampai ke simulasi. Nah, nanti kita sambil lihat ininya. Ada yang masih ingat nggak? Ayo, siapa? Irgi, ingat nggak? Ya, Pak. Oh ya, silakan. Kalau menurut saya, Ya. Revit ini untuk mempermudah arsitek Oke. karena dia terhubung antara Dena, dan juga strukturnya itu, Pak. strukturnya ya. Iya. Ya, jadi kerjanya bisa lebih cepat gitu ya. Iya, Pak. Ya, oke. Bagus. Ada lagi nggak selain Irgi? Siapa nih? Saya, Pak. Wes, boleh, Mas Riki ya? Oh ya, silakan Mas Riki. Jadi, Mana? menurut saya, Revit ini merupakan sebuah software yang sangat kompleks di mana software ini bisa mencakup semua unsur yang ada pada sebuah gambar. Oke. Jadi dari sebuah denah Baik. sampai dengan 3D Baik. dan detail-detail lainnya itu sudah disediakan di dalam Revit ini. Oke, baik ya. Ya, bagus ya. Jadi saya cukup senang mendengar feedbacknya. Berarti ini cukup menarik teman-teman ya, penggunaan software Revit ini. Jadi makanya mata kuliah Komputer Arsitektur 3 ini adalah lanjutan ya dari Komputer Arsitektur 2 dan Komputer Arsitektur 1, di mana ini bisa menjadi satu alternatif software yang kalian gunakan untuk pengembangan perencanaan, mulai dari pradesain sampai ke gambar kerja ya, struktur, bahkan sampai ke utilitas ya, bahkan sampai ke RAB dan simulasi ya, bisa simulasi pencahayaan dan seterusnya. Nah, mata kuliah ini teman-teman, kalian bisa lihat nanti ada beberapa output dalam bentuk buku yang bisa kalian baca ya. Nanti saya akan informasikan yang berbasis mata kuliah dari Revit ini, yang juga ini bagian dari penelitian-penelitian saya terutama di Politeknik Negeri Samarinda sebagai dosen ya. Jadi saya gunakan untuk terakhir itu adalah penelitian terkait dengan pencahayaan pada rumah dempet. Nah, itu penting ya. Nah, itu kita bisa langsung desain, kita langsung bisa simulasikan, bisa langsung keluar hasilnya dan bisa langsung diterapkan di lapangan. Itu. Nah, itu bagusnya Revit itu kita bisa langsung lihat integritas desain langsung di lapangan seperti itu. Terus yang terbaru juga kemarin saya lakukan simulasi dalam penelitian menggunakan Revit juga, itu simulasi untuk masjid terbuka. Jadi di Samarinda itu ada masjidnya konsepnya terbuka. Kalau kalian tahu itu ada di jalan ini HM Rifadin, itu Masjid SMA 10.
Nah itu kan dia terbuka ya. Nah kalau siang itu cahayanya panas sekali, ya jadi sholat itu kurang khusyuk lah karena dari sisi thermalnya cukup tinggi. Nah kita simulasikan menggunakan Revit ini, kemudian terlihat nanti hasilnya seperti apa, kita langsung bisa terapkan di situ. Nah itu juga bisa kalian cek, itu di modulnya sudah ada juga seperti itu bisa di ini. Nah oke ya, jadi ini adalah tampilan Revit tuh seperti ini ya teman-teman. Interface-nya Revit itu seperti ini. Jadi di dalamnya itu sudah ada denah, sudah ada struktur ya. Bahkan kita bisa langsung membuat potongan secara cepat. Ya, teman-teman ya. Itu. Nah, kemarin udah nyoba-nyoba ya? Sudah ya? Kesulitannya di mana coba? Kesulitan utama di mana? Nah, ya, jadi memang kita perlu penyesuaian di bagian perintah-perintah, ya. Jadi di Revit itu, teman-teman ini kalian bisa lihat, di sini sudah ada struktur, sudah ada arsitektur, ya. Bahkan sampai ke analyze ini sudah ada yang namanya sebentar, ini ada namanya sistem analisis. Nah, di sini kita bisa pakai untuk analisis pencahayaan, analisis utilitas, ya, teman-teman bisa pakai di sini semua. Bahkan di sini kita udah bisa membuat sistem rebar. Nah, rebar, tahu ya rebar ya? Rebar itu tulangan ya. Ini ada contoh di sini saya ada bikin rebar teman-teman ya. Bahkan kita udah bisa bikin ini teman-teman. Pondasi batu gunung, bentar. Nah, nih. Cek di 3D-nya. Nah, nih. Ini langsung udah bisa bikin pondasi batu gunung secara cepat. Udah, itu volumenya langsung keluar, luasnya langsung keluar, langsung dikorelasikan dalam bentuk RAB, kita langsung bisa tahu berapa jumlah batu yang kita pakai, berapa biaya yang langsung kita pakai. Nah, kira-kira seperti itu. Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Oh ya boleh. Alif, gimana Alif? Rendering itu bisa pakai apa aja Pak? Oh, nah, tadi ya saya sampaikan bahwa di Revit terintegritas di beberapa plugin software rendering. Bisa Enscape, tahu Enscape ya? Bisa D5, ya, hasilnya cukup bagus tuh, ya, D5. Bisa ke Lumion juga, dan itu langsung terkoneksi di dalam bentuk plugin LiveSync, ya. Nanti bisa tampil di sini ya. Nih ada Enscape dan D5. Nah, itu bisa langsung terkoneksi, sehingga kalau misalnya nanti dari klien misalnya ada perubahan nih Pak, ini pintunya salah dan segala macam gitu ya, kita ubahnya di Revitnya, nanti di renderingnya itu berubah juga secara otomatis. Kalau di software lain mungkin ada beberapa penyesuaian ya, seperti itu. Good, pertanyaan bagus. Ada lagi nggak? Silakan, yang mau tanya. Alifah mau tanya nggak? Oh belum. Oh Irgi, silakan Mas Irgi. Bagaimana Pak cara membuat potongan di Revit ini Pak? Oh Revit, oke. Pertanyaan bagus ya. Jadi kalau di Revit itu, ya ini kalau saya coba buka contoh rumah ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini di Revit itu ada fasilitas yang namanya section. Nah di sini itu ada namanya section. Nah di section ini saya tinggal langsung meletakkan satu konteks garis potongan ya seperti ini. Nah nanti dia tampil di bagian project browser ini potongannya. Udah beres ya. Nah ini kita mau tampilan realistik bisa, bahkan kita mau tampilan yang biasa pun bisa ya. Nah bahkan ke tampilan gambar kerja misalnya gini, itu sudah sama arsirannya ya. Nah itu bagusnya di Revit itu seperti itu Mas ya. Jadi dia kita bisa langsung real time bikin potongan, bikin tampak ya. Mudah kan? Udah Bang. Nah ya itu ya. Bagus, pertanyaan bagus. Ada lagi ya? Bos boleh, Devian. Mana? Terkadang kita mengerjakan beberapa gambar di aplikasi. Oke. Keluar cuma crash aplikasi. Oke, aplikasi Crash. Ini ada AutoSave-nya nggak? Betul. Nah, di Revit juga ada AutoSave-nya. Itu canggihnya di Revit adalah dia save-nya menjadi file-file yang baru. Jadi kalau misalnya kita punya satu file save, misalnya namanya rumah tinggal gitu ya, rumah tinggal. Nanti dia automatic save-nya dia akan rumah tinggal 001, rumah tinggal 002 di setiap detiknya. Nah, jadi begitu kita save selesai, itu file save-nya banyak sekali. Nah, jadi kita nggak akan takut tuh, misalnya yang mana yang kita mau edit gitu ya, kita tinggal ingat mana yang posisinya itu. Gitu.
Gimana? Makin tertarik menggunakan Revit ya? Nah, Revit ini sudah digunakan banyak di perencanaan-perencanaan nasional maupun internasional ya. Kalau di kita ada IKN, hampir semua produknya itu menggunakan produk BIM. Salah satunya menggunakan Autodesk Revit. Nah, makanya di sini saya ingin memberikan pengalaman ya penggunaan Revit ini dalam proses perencanaan nanti bisa menjadi alternatif. Nah, saya harapkan kalian bisa menggunakan Revit ini untuk perencanaan pradesain, struktur, bahkan hingga ke simulasi. Gitu ya? Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya ya? Sesi untuk kita membuka Revit-nya seperti itu ya. Ada lagi, teman-teman? Sudah cukup jelas ya? Oke, ya, bagus ya, teman-teman ya. Artinya sudah ada interaksi dari teman-teman terkait Revit. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sesi 1. Kita masuk di sesi kedua, nanti kita menggunakan komputer, laptop masing-masing ya, untuk kita melakukan simulasi. Baik, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sambil disiapkan laptopnya ya. Oke.